Perkenalkan, nama saya David Marcellus Malango. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis data. Di tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemasanan bahan ajar di UT. Pada tugas praktik yang kedua ini, atau ini ketiga harusnya, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Untuk filenya sudah saya download dari e-learning, ini dia. Lanjut lagi, pada tugas sebelumnya, yaitu tugas 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar UT menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas kita yaitu merefactor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view component dan template. Baik, adapun yang dinilai dari tugas praktik 3 ini, yaitu mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan memanfaatkan konsep view component dan view template. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, messages, directive text untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian if, else if, so dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Contohnya tadi yaitu untuk if di pada stock table HTML ada satu. Yang selanjutnya yaitu else ada juga pada index HTML, begitu juga else if. Untuk visual juga ada. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan data binding one way data binding atau two way data binding melalui jenis directive data binding, vbind dan vmodel, dan menggunakan properti untuk mengolah data yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Modelnya ada, itu juga di stok tabel HTML. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Ini dia. Lanjut, mahasiswa mampu menerapkan pengolahan data array melalui v-for, baik untuk zero base number index maupun name base index. Baik, ini untuk v-for-nya. Ada untuk bagian item filternya. Lanjut, mahasiswa mampu menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter. Ini ya, filter di tracking juga ada, order form juga ada, stock table juga ada. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan custom element, view component, dan property template. View komponennya ini dia, view komponen untuk semua ini komponen semua ya, di komponen. Kita langsung saja ke websitenya. Ini dia websitenya.
sama seperti tugas sebelumnya. Untuk halaman stok bahan ajar, menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Ini dia. Lanjut. Di bagian stok bahan ajar ini harus ada kode mata kuliah atau seperti ini. Maaf, saya tidak bisa menunjukkan satu-satu karena akan lama. Jadi kategori mata kuliah ada. Jadi dia harus dipilih dulu salah satu PJJ-nya, baru bisa dipilih kategori mata kuliahnya. Lanjut. Untuk harga menggunakan RP. Untuk quantity buah, safety juga sama buah. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini dia. Random saja. Stoknya kita bikin, karena tidak ada yang kosong, kita bikin kosong saja. Dari ulang lagi, pencet tadi. Oke, sudah bisa diedit. Lanjut. Terdapat fitur untuk filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Ini dia. Terdapat juga filter untuk kategori mata kuliah. Ini, tapi dia harus dipilih salah satunya dulu. Ini. Udah. Baru terdapat filter yang hanya menampilkan stok quantity lebih kecil dari jumlah safety stok dan jumlah stok kosong untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Untuk itu ini dia. Kita baca dulu untuk yang menipis sama kosong, dan untuk selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Ini dia, stok, harga. Selanjutnya terdapat reset. Ini dia reset. Selanjutnya ini tikum, judul, stok, reset, balik lagi dia. Ini yang tadi seperti saya jelaskan tadi, implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika milih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah itu yang ini. Nah, dia baru ada. Sementara kalau dia semua OPJJ dia tidak bisa ditekan atau mengeluarkan output. Baik, lanjut. Menampilkan status dari stok bahan ajar, contohnya aman. Menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari safety stok. Contohnya sebagai berikut. Ini juga sama. Yang kedua, menipis, warnanya orange apabila dia kurang dari safety stock. Dan terakhir dia untuk yang kosong, dia yang merah, warna merah apabila dia kosong, betul-betul kosong. Lanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ini yang contohnya yang tadi ya. Ini dia. Judulnya Algo, yang Denpasar. Stoknya 5. Ois. Oh, nampaknya dia pencet terus ya. Ini dia yang baru, Algo.
terdapat fitur untuk memperbarui atau update. Itu yang ini, contohnya kita naikkan menjadi 13, dia jadi aman. Yang selanjutnya untuk menghapus data bahan ajar, yaitu ini, contohnya kita hapus ini, ada pop-up seperti ini, kita tekan OK, dia bakalan berkurang atau terhapus menjadi 5, tadi 6. Baik, selanjutnya untuk tracking DO, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status DO bahan ajar seperti pada tugas praktik pertama, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Untuk pertama kali kita bikin dulu yang baru, NIM-nya bebas, namanya paket, ekspedisi, paket, simpan. Tadi nomornya atau NIM-nya itu satu, kita dari nomor DO saja. Tadi nomor 1, nah ini dia sudah keluar. Selanjutnya yaitu untuk NIM-nya diisi secara manual, yaitu ini dia, ini manual, nama juga manual. Ekspedisi dipilih menggunakan menu select, ini dia. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket dan menggunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi di kode paket dan nama paket, ini dia. Nah, langsung ada keluar detailnya. Tanggal kirim dapat diisi manual, ini manual. Total harganya diambil dari data array dan diformat menggunakan rupiah. Sudah, segitu saja dari saya. Apabila ada perkataan saya yang keliru mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.